Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fajar dengan NIM 244111604. Saya dari kelas 2N Informatika. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah diberikan sebagai bahan UAS. Namun sebelum itu, terima kasih kepada Bapak Wahyu Hidayat di mana selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas tersebut sebagai nilai UAS. Dan adapun tugas tersebut yaitu membuat video menjawab beberapa pertanyaan. Oke, baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Eh, Jelaskan tujuan yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan. Dan jelaskan pula pendapat Anda, siapakah yang disebut sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1. Baiklah, langsung saja jawabannya. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kewarganegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Dan menurut pendapat saya, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa, dan mengkaji dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Kemudian yang disebut sebagai warga negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 yaitu menjadi warga negara adalah orang-orang warga Indonesia asli dan orang-orang bangsa lainnya yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Baiklah, soal yang kedua yaitu kemukakan pendapat Anda penerapan nilai-nilai hak asasi manusia pada masyarakat Barat dan penerapan hak asasi manusia di Indonesia. Baiklah, jawabannya yaitu penerapan nilai hak asasi manusia pada masyarakat Barat yaitu pemahaman dan pelaksanaan HAM di negara yang menganut paham liberalisme yang diartikan sebagai kebebasan untuk bertindak dan berpendapat serta kebebasan dalam memeluk agama dan berbagai bentuk kebebasan yang berkaitan dengan terpenuhinya tuntutan HAM. Selain itu, paham liberalisme tersebut memandang manusia sebagai makhluk yang bebas di mana kebebasannya untuk melakukan apa saja yang diinginkan, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti salah satunya yaitu pergaulan bebas. Sedangkan penerapan HAM di Indonesia yaitu menganut paham demokrasi Pancasila di mana segala nilai-nilai dan norma bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia seperti tercantum dalam undang-undang. Tentunya manusia tidak berhak melakukan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang ada. Jadi dikatakan manusia tidak bebas, tidak sebebas seperti penerapan masyarakat Barat yang di luar sana. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Menurut pendapat Anda, apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara yang sama? Baiklah, menurut pendapat saya bahwa ya, karena terbentuknya harmoni keberagaman gender dalam masyarakat. Contohnya, yang pertama memperlakukan adil seorang wanita dan sama di ruang publik. Kemudian yang kedua, wanita berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi tidak hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Kemudian yang ketiga, tidak ada kesenjangan di lingkungan pekerjaan antara wanita dan pria. Dengan adanya kesetaraan gender,
berarti hak-hak wanita juga akan terpenuhi, sama halnya dengan pria, di mana wanita berhak mendapatkan perlakuan yang adil di semua bidang dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Baiklah, kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana pendapat yang dimaksud dengan negara hukum? Dan menurut Anda, apakah negara Indonesia sudah menerapkan negara hukum? Dan berikan satu contoh. Baiklah, menurut pendapat saya, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Nah, menurut saya Indonesia sudah dikatakan sebagai negara hukum karena Indonesia sebagai negara hukum telah disebutkan secara terang pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, adapun bukti-bukti konstitusional yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, seperti contohnya Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dan juga ada dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, contoh perundang-undangan. Kemudian yang kelima, jelaskan makna demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, dan jelaskan dasar-dasar perbedaan sistem demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal. Baiklah, artinya pemerintahan demokrasi adalah suatu pemerintahan negara yang dipegang oleh seluruh rakyat, dan rakyatlah yang memerintah melalui wakil-wakilnya, dan kemauan rakyatlah yang harus dituruti. Kemudian perbedaan dasar sistem demokrasi Pancasila dan demokrasi liberal, yaitu demokrasi liberal merupakan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kepentingan individu. Kemudian pertanyaan keenam, menurut Anda yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini? Baiklah, menurut pendapat saya, yaitu karena semangat dan persatuan bangsa yang kuat, sehingga bangsa Indonesia terkenal, dan ketahanan ideologi bangsalah Indonesia dapat membuat Indonesia bertahan sampai hari ini. Baiklah, cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kalimat atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan keilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.